Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wasi'al azimil ifdal, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'utu litatmima makarimal akhlaq, al-mufaddalu ala kafatil makhluqati ala al-itlaq, wa ala alihi masabih sunnatil alam, wa ashabihi al-badilin anfusahum li tawdih asy-syara'i wal ahkam, wa ala sairil a'immatil mujtahidin al-qa'imina bihifzi namusiddin, amma ba'du. Ya Allah, muliakan para jemaah musalla ziyadatul iman pada malam yang berbahagia ini yang dirahmati Allah. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran sebelum kita meneruskan kajian fikih 4 mazhab, dan kita utamakan mazhab Imam Syafi'i, qawaid dan manhaj bi mazhabin al-Imam Syafi'i rahimahullah. Lin-Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahli baitihi ajma'in wal awliya'i was salihin wal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li asatidina wa li muallimina wa li masayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Khususan li sahibil muallif kitab Al-Mughni wa Syarhul Kabir li Syekh Al-Imam Al-Alama Ibnu Qudamah, wa yalihi Asy-Syarhul Kabir li Syekh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, wa nafa'ana bihima wal muslimina bi ulumihima wa bi ulumin jami'al ulama, amin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, di dalam majelis kitab fikih Al-Mughni wa Syarhul Kabir ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami, anak dan keluarga kami, keturunan kami menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami, dari segala gangguan, tipu daya muslihat baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami, anak dan keluarga kami, kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Tak lupa pula, ya Allah, ya Tuhan, berikan keberkahan kepada seluruh orang-orang yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya ya Allah kepada adinda kami ini, Nadine Syafia Hikmah binti Harimuji. Jadi ayahnya ini adalah di antara pencinta majelis ilmu kita. Anak beliau dalam kondisi kena musibah, kecelakaan, dalam kondisi kritis. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Rabbuna yashfiha, Allah berikan kesabaran dirinya dan keluarganya. Semoga Allah berikan jalan yang terbaik, khususnya kesembuhan, khususnya kesehatan, dan dipermudah segala urusannya. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Insyaallah kita langsung halaman 143 ya. Yang lalu 133 itu sudah selesai bab tentang ini masalah tawaruk fi tasyahhud tsani. Ini sudah pernah kita bahas dari awal bab. Jadi kita lompatin aja karena sudah pernah dibahas. Namun nanti hal-hal yang belum pernah kita baca akan kita baca. Ini sudah pernah kita bahas. Jadi kita masuk bab yang baru
halaman 143 tentang al-jahru wal israr fil salat, yaitu tentang membaca kuat dan membaca pelan ketika salat, makruhatuha, dan hal-hal yang makruh ya di dalam salat, khususnya tentang masalah mengkuatkan bacaan ketika sholat dan memelankan, atau sholat yang jahar, sholat yang bacaannya dikuatkan seperti maghrib, isya, dan subuh. Wal israr yang dipelankan seperti zuhur dan asar. Jadi pelan di sini bukan berarti di dalam hati ya. Nah, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun, ada suatu masalah. Qala, berkata muallifnya, wa yasurul qira'ata fi zuhri wal 'asri. Jadi membaca ketika sholat zuhur dan asar itu dipelankan, sir, dipelankan ya. Makna dipelankan adalah menurut 4 mazhab tidak boleh di hati. Kalau menurut Imam Malik alal aqal harkatul lisan. Kalau menurut Imam Syafi'i alal aqal, paling sedikit telinga kita yang mendengarnya. Kalau menurut Imam Hanafi, orang yang dekatnya dengar. Begitu juga Imam Ahmad bin Hanbal, mesti dengar kita sendiri. Jadi sepakat 4 Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan Syiah. Kalau Syiah lebih parah lagi. Jadi memang sudah tuntunan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yasiru al-qira'ata fi adh-dhuhri wal 'ashr wa yajharu biha fil awwalayain min al-maghrib wal 'isya wa fi subuh kullaha. Dan dijaharkan 2 rakaat setiap salat maghrib dan isya. Begitu juga subuh. Kalau subuh semuanya, karena cuma 2 rakaat ya. Jadi 2 rakaat saja yang dikuatkan kalau sholat maghrib dan isya. Al-jahru fi mawadhi'il jahr, menjaharkan, mengkuatkan suara di tempat-tempat yang kuat. Artinya di tempat-tempat sholat yang kuat. Jangan pula dia sholat zuhur, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ini pernah saya lihat, entah sengaja entah nggak tahu. Ketika diingatkan, dia terus saja gitu, nggak tahu sengaja atau enggak. Wal israr fi mawadhi' israr, dan sholat sir yang suaranya tidak didengar pada tempat sholat yang sir. La khilafu fi istihbabihi, tidak ada perbedaan di kalangan ulama tentang kesunahannya. Wal aslu fihi, adapun asal, apa sebabnya sholat itu ada yang dijaharkan, ada yang tidak dijaharkan atau yang disirkan. Fihi, adanya fa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yaitu ada dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad thabata dzalika, yang demikian itu sudah ada tuntunan yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binaqlil al-khalf 'an salaf, yaitu yang diambil, yang ikutin oleh para ulama salafnya. Fa in jahara fi mawdi'il israr au as-sadri fi mawdi'il jahri taraka sunnah. Maka jika dijaharkan dia di tempat yang sir, contoh sholat zuhur dijaharkannya, sholat isya dipelankannya, ini sama dengan dia taraka sunnah, meninggalkan sunnah. Udah, ini alhamdulillah Pak, banyak orang yang S3 ini juga belum dipahami. S3 agama banyak. Nah, itu hikmahnya kita belajar kitab. Jadi kalau ada orang bertanya apa dasarnya, hanya lagi tulislah halamannya, halaman 143. Ini banyak sekali kita jumpain orang-orang yang sudah lama belajar pun belum sampai pengetahuan ini. Padahal itulah pentingnya fikih ini ya.
Jadi jangan sampai kita terlalu jauh mengkaji dunia ini, apalagi jurusan agama, tapi ternyata perkara yang asas, kalau nggak sah. Perkara yang asas kita lalai, bukan lalai, mungkin karena kita nggak mau ikut majelis ilmu, menganggap remeh, akhirnya nggak tahu. Sholat kalau dalam hati nggak sah, meskipun perkara yang sunnah. Namun kalau yang sunnahnya kita dalam hati membacanya, walaupun tidak sah, tak batal sholat, itu saja bedanya, tapi nggak sah. Contoh subhana rabbiyal azim wa bihamdi, dia dalam hati aja dia subhana rabbiyal azim, nggak sah, walaupun sah sholatnya, artinya baca, dia tidak dianggap membaca. Nah itulah dia, tidak dianggap membaca. Wa sahhat salatuhu illa annahu an-nasiya fajahrun fi mawdu'il israr thumma dzakara fi athna'il qira'ah buni ala qira'atihi. Namun salatnya sah, salatnya sah. Salat zuhur suaranya keras, sah salatnya, makruh saja ya. Lantas bagaimana kecuali kalau dia lupa? Dia lupa mengeraskannya sholat subuh ini fi maudil israr. Dia lupa fajahrun, kemudian dia keraskan fi maudil israr ketika sholat yang sir seperti sholat zuhur. Ketika sholat zuhur dia kuat, pas pertengahan sholat kita katakanlah baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sholat zuhur rupanya. Gitu. Tsumma dzakara, kemudian dia ingat fi asna'il qiraah, ketika dia membaca qiraah, baca surat al-Fatihah, jadi bunyi ala qiraatihi, ya udah teruskan saja. Artinya ya udah dia pelan. Kalau dia ingat pelan. Wa in asara fi mawdil jahr fa fihi riwayatan. Dan jika dia sir dalam sholat-sholat yang jahar, dia pelankan bacaannya ketika sholat yang keras seperti subuh. Ini ada dua riwayat. Ketika dia ingat, ihdahuma yamdi fi qiraatihi. Jadi nggak perlu diulang bacanya. Itu yang pertama, pendapat yang pertama. Contoh, umpamanya sholat zuhur nih, sholat apa ya? Yang keras sholat subuh. Dia pelan ini, bismillahirrahmanirrahimnya pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin sampai iyyaka na'budu. Baru ingat dia. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, disambungnya dari situ dia kuat, boleh. Itu pendapat pertama, dia cukup sambung saja. Atau sebaliknya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim. Ingat dia, ini sholat zuhur. Langsung dia pelan, diam. Maliki yaumiddinnya sir. Nah itu ya. Yang pertama, teruskan, jangan diulang. Yang pertama, jadi langsung teruskan saja. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian wa tsaniyatu, pendapat yang kedua. Ya'udu fi qira'atihi ala tariqil ikhtiyar. Dia boleh ulang. Lupa dia. Pelan dia sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sholat subuh ini. Subuh ini. Diulangnya lagi, bismillahirrahmanirrahim. Padahal udah lama dia diamnya nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh. Dia ulang. Fi tariqil ikhtiyar. Boleh dia pilih. Apakah dia mau ulang atau dia teruskan? Ya. La ala tariqil wujub. Jadi enggak wajib hukumnya. Boleh diulang, boleh diteruskan. Innama lam ya'in idza jahara li annahu ata bi ziyadah. Wa in khafat fi mawdhi'il jahr a'ada li anna akhal bi sifatin mustahabbah fil qira'ati yumkinuhu ay ya'tiya biha wufutun 'alal ma'mumin sima'ul qira'ah. Jadi kalau dia pelan dalam tempat-tempat yang kuat, jadi sebaiknya diulang. Contoh dia lupa di sholat zuhur, sholat subuh, Allah. Lama dia kan pelan bismillahirrahmanirrahim sampai iyyaka na'budu. Baru dia teringat, dia kuatkan ihdinas siratal mustaqim. Sebaiknya jangan begitu, takut nanti salah paham makmumnya kan. Mana bismillah gitu.
Jadi katanya di sini bagus, sunnah hukumnya diulang. Sunnah hukumnya diulang. Supaya tujuannya apa? Supaya makmum katanya bisa mendengar qiraah kita. Nah, itu dia ya. Wallahu taala alam bisawab. Kita teruskan faslun, fasal yang baru. Wa hada al-jahru masyru'un lil imam. Dan jahar ini hanya dianjurkan untuk imam. Hanya untuk imam. Jangan pula salat subuh waladhdallin amin makmum berkuat, enggak boleh. Jadi untuk imam saja kalau berjemaah. Jangan pula makmumnya kuat-kuat sebagaimana imam. Wala yashra'u lil ma'mumi bighairi ikhtilaf. Dan tidak dianjurkan bagi makmum bersuara kuat kalau dalam salat berjemaah. Maksudnya kuat seperti imam, jangan salah paham tadi ya. Jangan pula salah paham masalah makna jahar dan sir. Udah, bi ghairi ikhtilaf. Ini tidak ada perbedaan di kalangan ulama. Artinya ulama mazhab. Wa dzalika li'anna al-ma'muma ma'murun bil insati lil imam. Karena yang demikian itu katanya makmum itu memang disuruh, diperintahkan untuk diam lil imam, bagi imam, wal istima' lahu. Jadi dia untuk mendengar imam. Bal qad mana' min al-qira'ah li ajli dzalik. Tetapi katanya apa? Justru dilarang dia membaca. Makmum itu dilarang membaca ketika imam dia membaca, ketika imam membaca. Ya. Kecuali yang rukun ya, Al-Fatihah dia harus baca. Artinya di sini tidak boleh membaca kuat, kalau pelan boleh. Wa ammal munfaridu fa zahirun kalamu Ahmad annahu yukhayyar. Bagaimana kalau dia sendiri? Menurut Imam Ahmad dia boleh pilih apakah kuat atau enggak, seperti sholat subuh. Umpamanya dia sholat sendiri, maka dia boleh pilih, silahkan. Wa kadzalika man fatahu ba'd as-salah faqama liyaqdihi. Begitu juga katanya kalau umpama sudah kelewatan dia salat, bagaimana? Maka ya sudah, mana yang dia yang dia lupa nggak perlu dikuatkan lagi. Itu menurutnya. Qala al-Athram, berkata al-Athram, qultu, aku mengatakan di Abi Abdullah, kepada Abi Abdullah, rajulun fatathu rak'atan ma'al imam minal maghrib awil isya faqama liyaqdi. Ada seseorang dia tertinggal satu rakaat bersama imam ketika itu sholat maghrib atau sholat isya. Dia berdiri liyaqdiyahu, kemudian dia teruskan, dia tunaikan. Paham maksudnya? Jadi gini, ada orang masbuk. Kalau sholat maghrib itu kan dia hanya dapat satu rakaat. Sholat maghrib kan yang jaharnya 2 rakaat, ya kan? Dia hanya dapat satu rakaat. Yang ketiga, berarti dia nambah 2 ya. Ketika rakaat kedua dia itu apa hukumnya? Apakah dia kan sendiri berarti kan? Apakah dia menguatkan suara atau pelan? Nah, kalau di sini sebagian ulama mengatakan supaya dia pelan saja, teruskan saja, jangan dikuatkan karena dia sendiri. Begitu. Ayajharu aw yukhafid. Apakah dia mengkuatkan atau dia pelankan salat bacaannya? Qala, dia berkata, insya'a jahar wa insya'a khafat. Dia mau dikeraskan boleh, kalau dia mau dipelankan juga boleh. Boleh. Jadi kalau dia kuatkan, mana tahu ada makmum yang ikut, jadi boleh pilih. Boleh. Mana tahu ada makmum masbuk yang lain mau ikut. Kemudian qala, beliau berkata, siapa? Abu Abdullah tadi ini. Innamal jahru lil jamaah, kata dia, sebenarnya jahar itu hanya untuk berjemaah. Hanya untuk berjemaah. Wa kadzalika qala Taus, begitu juga pendapat At-Taus fi man fatatuhu ba'd as-salat, bagi orang-orang yang dia sudah telat sebahagian salatnya, udah enggak usah dikeraskan, teruskan aja. Wa huwa qaulul Auza'i, jadi ini juga pendapat Al-Auza'i. Auza'i ini termasuk ulama mazhab juga pada masa itu, tapi sekarang sudah enggak dikenal ya
pengikut-pengikutnya. Wala farqu bainal qadha' wal ada. Tidak ada bedanya kita sholat mengqadha sholat atau tunai. Perkara jahat. Jadi kan mau ngapain? Saya mau qadha sholat dulu, saya ketika masih muda nggak sholat. Jadi sholat maghrib lagi dia mau qadha sholat. Boleh dijaharkan, boleh tidak. Cuman katanya nggak ada bedanya, sama saja. Sholat yang qadha dan sholat yang tunai sama-sama. Atau qadha yang dia sifatnya bukan maksiat, karena ada orang ketiduran dia sholat subuhnya sampai jam 8 baru bangun. Mungkin tadi malam nyari belut kali ya. Dulu nggak tahu di Jakarta ada nggak nyari belut. Kalau di Medan dulu Pak, di kota-kota Medan itu tengah malam cari belut Pak. Jadi ngantuk, ketiduran jam 8. Sholat subuh dia, Allahu Akbar, dia baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Cuma ketahuan dia sama orang tuanya, ini terlambat sholat subuh ini kan. Jadi nggak berdosa ya. Orang yang karena lupa, karena mabuk ayan, jangan pula mabuk minum khamar. Kata orang Medan tenggen, teler dia tengah malam sampai bangun jam 10 pagi. Itu berdosa dia. Yang saya maksud mabuk itu adalah yang nggak berdosa karena mabuk ayan atau pitam atau pingsan. Sadar dia jam 8 belum sholat subuh, dia nggak berdosa. Atau karena lupa, atau karena doruri, dia polisi disuruh menjaga keamanan, nggak boleh beranjak dari tempatnya dari sebelum subuh sampai jam 10 pagi. Itu kena sebab doruri, boleh. Itu dia ya. Tapi kalau dia kena maksiat enggak boleh, dia berdosa, tapi tetap wajib dia qadha salatnya. Tetap wajibnya. Wa qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, yusannu lil munfarid al-jahr. Al-jahr. Jadi menurut pendapat Imam Syafi'i tetap walaupun sendiri harus kuat, sunnah, makruh kalau pelan, contoh salat subuh. Meskipun kita sendiri salat subuh umpamanya di mana saja, makruh kalau enggak dikuatkan. Salat Isya gitu juga. Makruh hukumnya kalau nggak dikuatkan. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i, pendapat mazhab kita ya. Li'annahu ghairu ma'mur bil insad ila ahadin fa asbaha lil imam al-imam. Jadi kata Imam Syafi'i, kata mazhab kita, memang Rasulullah menganjurkan itu, perintah itu katanya tidak ada diperintahkan kita harus diam sholat yang kuat seperti maghrib, isya dan subuh. Dia sama seperti imam. Banyak juga hikmahnya. Jadi Imam Syafi'i sudah duluan tahu dia, walaupun ada pendapat yang mengatakan tidak usah. Tujuannya apa? Mana tahu kalau dia kuat bisa diikuti oleh orang yang belum sholat. Itu dia. Dan banyak hikmahnya ya. Sholat kuat itu banyak hikmahnya. Apalagi di rumah, sholat tarawih di rumah kuat suaranya bagus. Sholat tahajud juga boleh kuat. Sholat sunnah ya. Di samping juga bisa mengusir gangguan-gangguan yang jahat. Kan banyak di rumah kita juga kan, yang tinggal bukan kita saja kan, banyak yang tidak kita nampak. Jadi kalau kita selalu membaca Al-Quran dengan suara yang kuat, insya Allah dia nggak betah di rumah kita. Itu dia. Walana annahu la yahtamilu la yatahammalu al-qira'ata an ghairihi fa asbaha al-ma'mum fi saktatil imam. Menurut pendapat kami katanya, maka dia tidak perlu membaca selain daripadanya, karena dia sama dengan makmum di dalam diamnya imam. Jadi ini walana di sini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kita mengikut pendapat mazhab Imam Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Wa yufariqul imam fa innahu yaqsudu isma'ul ma'mumin. Katanya apa? Berbeda dengan imam, karena imam itu tujuannya adalah bacaannya isma'ul ma'mumin, supaya didengar oleh makmum. Jadi kalau sendiri enggak. Tapi ini enggak bisa kita pakai ya. Jangan kita pakai. Wa yatahammalu qira'an. Jadi katanya ini itu diantara salah satu tujuan daripada membaca untuk mereka. Wa ila hadza asyara Ahmad fi qawlihi innamal jahru lil jamaah. Jadi diberikan isyarat oleh Imam Ahmad, katanya apa? Sholat jahar itu hanya untuk jamaah katanya, tapi tidak ya.
Karena memang banyak sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga nggak usahkan sholat wajib, sholat sunnah pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguatkan suaranya, terutama sholat raweh, umpamanya di rumah sendiri, atau sholat tahajud juga. Jadi apalagi sholat wajib ya, itu memang diperintahkan dikuatkan. Pertama, kelebihan kuat ini kalau yang sholat kuat ini, kenapa suara kuat itu sangat dianjurkan? Khusyuknya lebih kuat daripada pelan. Yang kedua, bacaannya lebih tepat, lebih sempurna ketimbang pelan. Kalau pelan kita nggak ada jaminan sempurnanya membaca. Yang kedua, khusyuknya kurang. Yang ketiga, kita kadang-kadang lebih banyak kalau pelan itu tergesa-gesa ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tahap apa ya kan? Amin. Allah Akbar. Tiba-tiba amin aja ya kan, kita nggak tahu urutannya. Jadi sebenarnya jahar itu lebih afdal kalau memang ada perintah dijaharkan seperti sholat maghrib, subuh dan atau isya ya. Wallahu taala alam bisawab. Silakan kalau pertanyaan, kalau nggak kita teruskan. Fadhal. Silakan. Saya pernah sholat Jumat Ustaz. Jadi kan 2 rakaat, yang rakaat terakhir itu imamnya itu nggak baca semuanya Ustaz, baik itu Fatihah, maksudnya nggak dijaharkan gitu. Jadi dia langsung ruko gitu, langsung ini gitu. Itu gimana Ustaz? Apakah itu makruhnya besar atau gimana? Itu aja ya? Oke, silakan ada yang lain. Silakan. Kita terlambat ya, masbuk. Setelah kita tunggu belum ada nih sholat isya contohnya atau maghrib jamaah untuk kita lakukan. Akhirnya saya niatkan sholat sendiri ya. Nah, tiba-tiba beberapa menit kemudian datang nih ada yang nepok ini saya kan, jadi mereka jadi makmum saya kan. Nah itu posisinya di rakaat kedua waktu itu saya jaharkan atau saya tetap diam aja? Ya itu aja ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau salat Jumat itu dijaharkan, makruh kalau dia sir. Makruh ya. Udah jangan lagi pakai imamnya kalau dia nggak mau berubah. Jangan kasih imam. Makanya kalau bisa masjid-masjid besar itu punya imam sendiri apabila dia mendatangkan khotib yang tidak dikenal. Nah, jadi jangan sampai campur-campur ya. Jangan sampai campur-campur. Makanya saya juga selalu himbau di Uswatun Hasanah, itu kan majelis ilmu kita kan bermadzhab Syafi'i. Meskipun mayoritas di sana tidak Syafi'i. Kayaknya begitulah ya. Apalagi sekarang mungkin ketuanya juga bukan Syafi'i mungkin. Wallahu alam. Jadi kalau bisa imamnya harus madzhab Imam Syafi'i. Karena ulama-ulama atau guru-guru kita yang ngajar di situ mayoritas adalah madzhab Syafi'i, supaya jangan keliru. Jadi makruhnya besar. Nah, itu dia ya. Jangan lagi dipakai kalau umpamanya dia mempertahankan begitu. Masa sholat Jumat dia sir. Bagaimana sebanyak itu momen apa? Ya. Nah, itu. Khusus sholat Jumat itu memang sudah warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat, tabi'in, ulama salaf, ulama khalaf, sampai ulama mutaakhirin. Tidak ada mereka yang sir. Jadi jangan bikin-bikin. Ya. Meskipun tidak membatalkan sholat. Meskipun tidak membatalkan sholat, makruhnya besar. Itu dia. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah kita sholat sendiri, tahu-tahu ada kita masbuk ya. Kita masbuk rakaat pertama dapat, ketika rakaat kedua tiba-tiba diikut orang dari belakang, sunnah dikuatkan bacaannya supaya dia tahu. Makruh kalau kita tidak kuatkan. Sebagian tadi pendapat Imam Syafi'i, yusannu lil munfarid ya al-jahar. Jadi disunahkan bagi orang meskipun dia sholat sendiri kuat tadi itu supaya orang mengikuti. Karena kalau kita nggak kuat dia ragu ini sholat sunat atau enggak. Meskipun sebenarnya sholat sunat sekalipun boleh diikut. Tapi kalau kita kuat, bertambah kuat keyakinannya untuk dia ikut kita, gitu ya. Wallahu ta'ala. Apa tuh? Seperti ada orang yang menepuk kita yang kita jadi imam jadinya ya. Iya. Itu saat kita baca itu pas di surat itu tetap kita keraskan. Iya, meskipun dalam ketika waladhdallin orang udah ngikut,
kita kuatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, kita kuatkan. Takbir pun dikuatkan. Takbir pun dikuatkan. Jadi jangan sampai ketika orang sudah ngikut kita karena kita merasa tadi kita sir saja, Allah pelan-pelan. Kasihan makmumnya nggak tahu. Ini banyak juga kadang-kadang ada imam dia di sholat masjid besar, suaranya pelan kali, nggak tahu dia makmumnya di belakang. Yang lebih parah ibu-ibu sudah pakai satir, masjidnya besar, suara mobil dari luar masuk ke dalam, takbirnya langsung nggak didengar 100%. Imam sudah rakaat kedua, makmum perempuan amburadul sholatnya. Makanya pernah dulu kita posting ya, kita share itu, kita tegur untuk seluruh Jakarta, sebenarnya seluruh Indonesia hampir kayak gitu. Kebanyakan, nggak semua, banyak itu yang nggak mau menggunakan pakai mic sholat zuhur. Ada masjid-masjid besar di sini, di Ciracas ini begitu saya lihat, nggak mau pakai mic. Yang kasihan ibu-ibu, apalagi satirnya tinggi, nggak nampak kan? Imam udah rakaat ketiga di masjid satu aja, kok lama kali imam katanya. Udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keterlambat dia. Nah, itu makanya itu laporan sama saya sangat menyentuh. Dan alhamdulillah ternyata kiai-kiai pun membaca itu, senang dia, betul Ustaz katanya, banyak juga seperti itu katanya. Jadi memang harus ditegur ya, nazirnya harus ditegur. Kalau bisa pakai mic lah. Berapa lah mic kan? Nggak sampai menghabiskan listrik melampaui batas. Ya. Sedangkan kemarin sudah kita pelajarin zikir yang sunnah saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkuatkan dalam berjemaah. Ya. Kenapa kita sholat fardu tidak dengar suara? Ya kalau musola kita ialah kecil, walaupun nggak dengar suara, imamnya masih nampak, itu kan sujud ruku. Itu dia. Silakan ada yang lain. Silakan. Itu tadi kalau imam misalnya tadi dia lupa pas mengajar gitu ya, tidak hari itu. Itu kan belum menegur nggak Ustaz? Menegurnya gimana? Iya. Oke, silakan yang kedua. Pada saat sholat sir Ustaz ya, itu imamnya kan mengeras suara Ustaz ya, itu terdengar dengan jelas Ustaz, walaupun pelan, tapi jelas bacaan itu bagaimana Ustaz? Iya. Bacaannya jelas, terdengar jelas itu, kita masih mendengar suaranya mic-nya. Walaupun pelan tapi jelas gitu. Iya. Karena dia kena ada mic-nya kan? Iya, karena ada mic-nya. Itu bagaimana? Ya itu aja ya. Jadi bagaimana tadi itu dia sengaja atau nggak sengaja? Atau dia lupa? Kalau sengaja mungkin insya Allah enggak lah. Dia nggak sengaja, kita tegur boleh. Gimana cara menegurnya? Subhanallah. Itu. Nah, kalau dia umpamanya sholat apa? Kita katakan sholat subuh. Dia diam aja. Nah, kita tegur dari belakang, Subhanallah, begitu. Insya Allah dia baru paham, ada yang salah. Berarti dia harus kuatkan. Sholat zuhur gitu juga. Bismillahirrahmanirrahim, katanya kuat dia. Subhanallah, gitu aja. Ya, makruh, ya besar. Kemudian bagaimana? Kalau imam pakai mic, dia kan sir, dengar ya pasti dengar lah. Bisi-bisi pun dengar. Nggak apa-apa. Yang dimaksud adalah dianya yang sengaja mengkuatkan. Kalau mic ini kemudian menyadap suara, nggak usah kan suara imam, suara mobil luar sana masuk dia kan. Ya, wallahu taala alam bisawab. Silakan ada yang fadhal. Kalau sholat sunnah duha ataupun tahajud itu boleh berjamaah, namun tidak puasa. Itu ya. Samping itu dikuatkan apa enggak itu masalah? Iya. Oke. Pertanyaan yang kedua, silakan. Oke, silakan. Saya pernah sholat itu kan Ustaz bilang tadi sholat aja bisa kita ikuti ya berjamaah. Iya. Kita jadi makmum. Jadi si orang ini si imam ini itu ngangkat tangan dan sebegini. Saya tepuk, dia ngangkat tangan sebelah kanan. Nah saya tepuk lagi dia angkat tangan lagi. Jadi saya ganti imamnya lagi. Itu maksudnya apa Ustaz? Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi apa hukumnya sholat tahajud berjamaah dan suaranya kuat? Boleh, nggak apa-apa. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah sholat tahajud. Ketika itu ada sahabat yang di bawah umur lagi, malah di bawah umur belum balik, tapi sholat sunat. Makanya ada berbeda pendapat ulama.
tentang boleh nggak orang yang belum balik jadi imam. Jadi sebagian ulama mengatakan boleh, sebagian tidak. Yang mengatakan boleh alasannya Rasulullah pernah berjamaah dengan sahabat yang belum balik ketika itu. Tapi ternyata dibantah, itu sholat tahajud. Nah, jadi boleh ya sholat kuat. Berjemaah itu bagus, terutama sama istri. Cuman sebaiknya kalau sama istri janganlah kita bangun di istri kalau bisa tidur ya. Kecuali kalau dia nggak tidur. Jangan dibangun istri dulu, kita duluan sholat. Kasihan. Nanti udah kira-kira setengah jam lagi mau subuh atau setengah jam lebih baru kita bangun istri kita. Jadi kita lah duluan bangun jam 2, jam 3. Jangan sama-sama. Ini maaf, ada orang yang ingin mengamalkan sunnah Rasulullah tapi adabnya kurang. Dia seorang suami, ini cerita sama saya ini. Dia cerita langsung, saya Ustaz bangun saya jam 2, saya bangun istri saya kami sholat. Ini salah ya. Rasulullah nggak pernah buat itu. Rasulullah SAW selalu sholat sendiri dulu. Jadi istri kita capek, siang-siang dia bekerja di rumah, dia letih jaga anak kita, letih menyapu, memasak dan sebagainya. Jadi dia kita bangunkan pas waktu mau subuh saja. Kita kira-kira dia inilah, jangan terlalu cepat. Jadi duluan kita. Jadi ternyata istri kita bangun, sama-sama bangun, dia nggak bisa tidur lagi. Boleh sholat jemaah, suara kuat, apalagi sama anak umpama. Begitu juga anak-anak, jangan dipaksa. Apalagi sholat sunat jangan dipaksa. Contoh kemarin itu kan banyak sekolah-sekolah madrasah diniyah itu kan kurikulernya apa namanya? Bukan, artinya ada anjuran nggak boleh, mereka harus melaksanakan tahajud kan gitu, masa Covid kemarin. Jadi harus dipertanggungjawabkan gitu kan. Itu kan kasihan kan anak-anak kita yang belum balik, mereka harus bangun tengah malam. Bagaimana caranya? Jangan tahajud dia ketika sahur, mungkin ketika sahur pas makan saja lah kan. Ketika kapan? Ketika habis tarawih langsung sholat tahajud dia. Suruh kita sholat tahajud. Jadi 30 hari itu dia nggak pernah ninggalin tahajud. Kenapa? Karena setelah habis tarawih langsung tahajud dia. Dan nggak usah banyak-banyak, 2 rakaat saja untuk memenuhi kewajiban sekolahnya. Yang penting dia sudah tahajud. Nah, itu cara mendidik anak, jangan dipaksakan melampaui batas. Kecuali kalau dia mau sendiri. Kalau dia mau sendiri baru gitu ya. Termasuk sholat rawatib. Kemarin kan anak-anak yang sekolah diniyah itu kan diajarkan sholat rawatibnya, baca Qur'annya, tahajudnya, sholat duhanya, gitu kan. Nah, itu diantaranya. Okay. Itu di pesantren gimana Ustaz? Apa tuh? Di pesantren kan anak itu tidak di apa jam 3 tuh dibangun. Nah, gimana Ustaz? Gimana itu? Kalau pesantren memang itu udah semuanya, dia udah satu rumpun, udah satu program. Itu nggak apa-apa, itu melatih. Nah, itu udah satu paket dia. Memang semuanya begitu dilatih. Tapi biasanya kiai-kiai itu tidak mau memaksakan melampaui batas, tapi tetap harus dilatih terus. Kalau udah satu pesantren memang kadang-kadang dipaksa. Itu dia ya. Jadi kalau macam tadi itu kenapa? Bagaimana? Dia sholat sunnah kita ikutin, diangkatnya tangannya, nggak usah pedulikan, diam aja ikutin saja, begitu. Udah habis sholat, suruh dia taklim. Biasanya saya tepuk 2 kali. Iya, nggak usah kan gitu. Kadang-kadang kita masbuk saja berjemaah kita sendiri kan nggak boleh. Kita harus pakai orang lain. Kita tepuk dia supaya ke belakang. Saya pernah Pak di Mampang perapatan. Kita tarik dia, dipukulnya tangan kita Pak. Ya udah, gimana lagi kan? Karena memang itulah pentingnya kita mengaji ilmu ini supaya jangan salah beribadah. Nah, itu dia. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa benar kalau kita mau qiyamul lail itu kita harus jeda untuk tidur dulu? Kalau tidak tidur itu bilangnya bukan qiyamul lail kan? Terus kalau kita Ramadan, kita kan biasanya kalau habis sholat tarawih pasti ada sholat witir ya. Kalau setelah witir nanti kita nggak boleh lagi untuk qiyamul lail. Udah itu aja. Oke, yang kedua. Cara yang pertama ingin di waktu tamu sholat sendiri ada jamu maikun.
Ini cara nempuknya bagaimana? Kalau nempuknya seperti mana ini 2 kali, kok ini begini. Kadang-kadang nanti agak tinggal juga nih. Nempuknya gimana? Ada yang nempuknya 3 kali, ada yang sekali. Ini cara nempuknya gimana? Itu ya. Alhamdulillah. Jadi salat qiyamul lail itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa lakukan ba'da naum. Jadi setelah tidur. Jadi kalau qiyamul lail itu kan salat malam namanya. Itu bermacam-macam, tarawih juga dibilang qiyamul lail, tahajud juga qiyamul lail, witir juga qiyamul lail. Jadi witir itu boleh dilakukan setelah ba'da isya. Nah, jadi kata Rasulullah, jadikanlah witir itu di akhir salatmu. Makanya disunahkan witir itu terakhir. Nah, cuman khusus Ramadan tidak. Khusus Ramadan enggak. Cuman kata Rasulullah tidak ada witir itu satu malam itu fil lail itu witrain, nggak ada, nggak boleh 2 kali witir, sekali saja. Jadi setelah sholat tarawih kita witir, nanti setengah malam kita bangun tahajud, nggak lagi witir. Walaupun Rasulullah mengatakan ij'alul witra fi akhir salat, jadikan sholat witir itu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadikan witir itu di akhir sholatmu. Afdolnya, tapi di luar Ramadan ya, di luar Ramadan. Berbeda kalau kita witirnya tarawihnya sendiri, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat tarawih itu hanya 3 kali di masjid. Habis itu di rumah. Nah, itu mungkin Rasulullah tarawihnya witirnya dibelakangkan setelah tahajud, tidur dulu. Nah, tapi kalau kita berjamaah tidak witir, maka setelah witir kita habis tarawih, maka nanti tahajudnya nggak usah lagi witir, itu saja. Ya. Kemudian apa tadi? Yang kedua, caranya kita takbir dulu ya. Kalau kita pukul langsung kita belum takbir makruh. Itu sama dengan mengganggu orang salat. Allahu Akbar, kita dekat dia pukul, baru kita sesuaikan langkah apa kita, jarak kita. Takbir dulu. Contoh salat apa maghrib, salat fardhu maghrib, salat rakaat ma'mum. Allahu Akbar, pukul dia. Kalau dia gini-gini nggak apa-apa, udah kita terus saja, kita ke belakang. Begitu ya, takbir dulu dan mukulnya senggol saja, jangan kayak begini melampaui batas ya. Karena kalau anggota tubuh kita bergerak di atas 2 kali batal ya. Oke, silakan, ada yang lain, silakan. Ada Ustaz, yang sholat dikeraskan itu kalau wanita termasuk? Iya, terus Wanita. itu aja. Oke, silakan yang kedua. Masalah apa masbuk sholat mengikuti imam masbuk gitu kan, karena saya pernah mendengar kalau sholat wajib itu enggak gimana ya, enggak sholat sunnah itu nggak bisa mengikuti sholat wajib. Jadi kalau orang yang imamnya sholat sunnah, kita sholat wajib itu nggak bisa. Gimana sih Ya. Oke, itu aja. Gimana sih kalau begitu Ustaz? Maksudnya itu aja pertanyaannya? Udah, oke. Silakan yang ketiga. Saat imam ada kesalahan, ini lupa membaca Fatihah Ustaz, langsung membaca surat nih. Nah, makmumnya kan subhanallah, mungkin dikiranya imam itu salah baca suratnya, padahal yang salah kan belum baca Fatihah. Lalu makmum mengasih bukan subhanallah lagi, langsung baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, dikasih contoh seperti itu. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bagaimana hukumnya perempuan dengan laki-laki tentang sholat jahar atau sir? Sama. Cuman bedanya kalau perempuan tidak boleh pakai mic di masjid dan nggak boleh ada laki-laki. Kalau perempuan sama perempuan saja boleh dia jahar. Boleh dia jahar ya, betul. Sendiri pun begitu. Boleh, tapi sendiri, jangan dengan laki-laki. Nah, jadi sama saja, boleh. Cuman afdolnya para ulama mazhab kita menganjurkan perempuan sir saja. Afdolnya, begitu kan. Kemudian yang kedua, bagaimana sholat wajib boleh nggak mengikut sholat sunnah? Kaul yang mu'tabar membolehkan. Itu sudah ada dari sejak zaman Rasulullah, sahabat tabi'in. Contoh, orang sholat tarawih dia mengqadha wajib. Mana martabat lebih tinggi, wajib qadha daripada sunnah? Itu sudah dilakukan. Contoh orang-orang yang maksiat, yang nggak pernah dia sholat itu mengqadhanya ketika tarawih itu.
lebih mudah ketimbang dia sendiri. Kalau dia sendiri kan dia bosan sampai 20 rakaat sholat subuhnya kan. Nah itu dia. Itu menurut ulama yang mu'tabar dibolehkan. Ada kaul itu tidak kuat yang tidak mengatakan tidak boleh, karena sholat sunnah dengan sholat wajib walaupun dia berbeda tapi tidak sama sekali terhalang untuk diikuti. Itu dia ya. Kemudian bagaimana kita mengingatkan imam? Ternyata imamnya bingung, subhanallah, pikirnya bacaan yang salah, ternyata Al-Fatihah nggak dibaca. Boleh kita ikut, kita teruskan, kita bantu dia bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, atau ayat kita bilang subhanallah, dia nggak tahu, baru kita teruskan ayat yang mana yang dia lupa, kita baca. Ternyata setelah kita kasih peringatan subhanallah, makin kalap imamnya, pikirnya yang salah ruku, subhanallah padahal salah bacaan, berdiri lagi dia, subhanallah ruku lagi dia. Ini pernah kejadian. Jadi kalau begini mufarakah, kita tinggalkan imam, sholatnya batal. Ya, ini pernah kejadian. Nah, jadi ketika dibilang subhanallah berdiri, subhanallah turun lagi dia, subhanallah padahal yang salah cuma bacaan umpama. Maka mufarakah, kita niatkan kita sholat sendiri saja ya, udah Allahu Akbar. Gitu, kita sholat sendiri saja, jangan diikuti. Apa tuh? Apa? Melanjutkan rakaat yang tersisa. Iya, melanjutkan rakaat yang tersisa ketika kita mufarakah. Artinya kita niatkan sholat sendiri saja, nggak usah berjamaah lagi, karena imamnya sudah salah. Makanya imam itu kalau nggak tahu fikih berbahaya. Contoh tasyahud awal, ketika dia lupa Allahu Akbar udah berdiri, kata makmum subhanallah, turun lagi dia. Apabila tasyahud awal dia sudah berdiri turun, batal sholatnya, semuanya batal. Nah, ini pentingnya ilmu fikih ini. Jadi udah kita mufarakah saja. Hati ya, wallahu taala alam bisawab. Silakan Pak. Ustaz, saya ngalamin satu kejadian di imam kebetulan di daerah saya misalnya. Ini imam entah wawalam ya. Jadi apakah kita harus tetap mengikuti dia dalam berjamaah atau tidak? Jadi begitu azan, dia datang duduk, dia merokok. Azan selesai dia masih merokok. Qomat dia maju langsung tanpa ada itu, dan bacaannya ya ngawur lah bacaan Fatihahnya apa, karena kebetulan dia ini. Apakah kita tetap harus ngulang kembali ketika di rumah atau gimana? Iya, bagaimana kalau kita lihat imam itu pertama lemah fikihnya, beselema, kata orang Melayu, beselema, bersalah-salahan dia jadi imam. Maka kita mufarakah. Kalau kita mufarakah takut tersinggung dia, kita ngulang di rumah. Jadi umpamanya lagi imamnya kita lihat kotor, artinya begini, kita yakin dia ini istinjanya nggak bersih, itu berbahaya. Maaf, umpamanya petugas-petugas, kita nggak mengecilkan, takut dia nggak bersih atau kena celananya najis, tahu-tahu dia jadi imam. Ya, ini kan banyak orang-orang yang kerja kantor, kita katakanlah umpamanya dia dinas, polisi, tentara, kita khawatir kalau dia buang air pasti itu susah bersihnya. Kecuali kalau dia tahu hukumnya, dia buka semua, masuk kamar mandi, dia gantung, setelah dia habis baru pakai celana baru. Apalagi sudah tua, ada kencing manis segala macam, biasanya repot menjaga kebersihan. Jadi carilah imam yang bersih. Jadi kalau kita ragu, maka kita tinggalkan. Kalau dia takut tersinggung dia, ya udah kita di rumah kita ulang. Wajib diulang, jangan diikutin. Udah, saya dulu di Mesir, ini cerita. Saya dulu di Mesir, tuan saya itu jadi imam. Suatu hari dia terlambat. Rupanya masuklah orang Mesir, orang awam jadi imam langsung dia kan. Pede kali dia masuk jadi imam. Setelah 1 rakaat tuan saya datang. Masuk. Tengoknya menyalah nampak ya. Udah, berzikir aja dia di belakang sana, tak mau dia ngikut. Dia diam aja. Ternyata betul, saya pandang imamnya, ya Allah ya Tuhan, ya celananya ya. Nah itulah ya. Jadi kadang-kadang memang ada itu masa-masa tertentu orang-orang terlalu pede jadi imam. Dia nggak tahu dosanya besar. Kita salah menjadi imam, kita terlalu pede jadi imam, kita menanggung dosa makmum. Artinya dosa kesalahan kita tanggung. Tapi kalau kita benar, pahalanya 2 kali lipat. Kalau benar. Jadi jangan terlalu pede jadi imam. Makanya rata-rata ulama-ulama setahu saya, tuan saya lebih suka nggak mau jadi imam. Lebih suka dia tidak mau jadi imam.
Tapi kalau sempat semuanya nggak mau jadi imam, apalagi di situ tidak ada imam, nggak boleh juga, harus kita jadi imam. Jadi yang saya katakan ini tadi, apabila banyak orang-orang soleh, kita cari yang bisa membaca qiraatnya yang baik saja. Biasanya ulama tidak mau jadi imam. Jarang nih, setahu saya ulama mau jadi imam. Ya. Cuman nggak boleh dia memaksakan diri tidak jadi imam kalau tidak ada imam lagi. Oke, silakan ada yang lain. Itu saja. Nah ini kenapa witir di bulan Ramadan itu harus digabung, maksudnya tidak boleh nanti terakhir gitu. Karena itu sunnah Rasulullah dan sunnah sahabat. Tarawih dan witir disatukan ketika itu sunnah Rasulullah dan sunnah sahabat tabi'in. Itu berbeda sendiri dia. Itu udah jadi sunnah. Jadi tarawihnya kecuali kalau kita sendiri ya. Boleh. Kalau kita umpamanya tarawihnya sendiri ya witirnya nanti setelah tahajud gitu. Atau takut bangun, takut susah bangun, kita witir dulu habis isya, boleh. Cuman afdolnya dibiasakan bangun. Jadi ciri-ciri orang yang insya Allah dia bagus jadi pemimpin, orang yang bisa bangunnya dengan baik. Laki-laki paling susah bangun tengah malam. Jadi kalau ada laki-laki yang bisa bangun tengah malam, itu sangat insya Allah amanah orangnya. Maaf ya, nggak usah kan orang awam. Ustadz saja banyak yang kebablasan tengah malam, nggak tahajud. Nggak percaya, teliti aja nanti, pikir ke Kairo tidur sama orang-orang yang di sekolah di Kairo itu. Siapa yang bangun tengah malam? Pergi pesantren sana itu kiainya bangun, dipaksa itu anak-anak. Kalau disuruh nggak, seandainya mereka nggak dibangun, saya yakin banyak yang nggak bangun itu. Ulama yang sudah kiai saja, yang sudah itu banyak yang susah bangun tahajud. Itu ya, makanya ulama ahli fatwa syaratnya itu diantara syarat dirinya itu nggak boleh tinggalkan tahajud, witir, sholat sunnah, fajar ya. Ya, di antaranya bisa syarat-syarat yang banyak. Wallahu taala alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل هذا المجلس بركة ومباركة وابعد علينا فتنة من الدنيا والآخرة والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.